warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa bareng-bareng belajar di Masjid Rumah Sakit JIH. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Apa yang Anda lakukan ketika menunggu Ustadz datang? Arisan, bahas apa lagi? Bahas masalah rumah tangga, apa lagi? Gerenengi bojone, gerenengi ustate iki kok telat teko. Ini jumlahnya berapa? Kok berisik sekali? Masya Allah. Baik. Kita punya banyak kesempatan waktu untuk zikir. Barangkali di antara jamaah ada yang belum selesai zikir pagi atau kegiatan yang lainnya, tapi terkadang tidak kita manfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena kita kumpul sama teman. Sehingga salah satu di antara dampak ketika orang kumpul sama temannya adalah banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Maka dulu ada sebagian di antara ulama yang jarang ketemu teman. Dia lebih sering menyendiri, fokus dengan kegiatan pribadi. Karena kalau sudah ketemu teman, diajak ngobrol masalah bisnis, diajak ngobrol masalah tetangga, diajak ngobrol masalah politik, dan seterusnya. Sama seperti tadi ya. Baik. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu di mana ketika Bapak Ibu sekalian sudah berada di masjid, kita bisa manfaatkan untuk baca Quran atau berzikir atau yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Insyaallah yang tadi masuk salat tahiyatul masjid? Sudah ya? Yang ngaku sudah. Yang belum barangkali untuk kegiatan pengajian selanjutnya, sebagai bagian dari adab ketika masuk masjid, kita sholat terlebih dahulu. Baik, kita mau bahas tentang pengaruh besar doanya seorang ibu bagi keberhasilan anak. Doanya seorang ibu bagi keberhasilan anak. Anda pengen punya anak yang sukses atau suami yang sukses? Coba dari 3 lelaki yang ada di sekitar Anda ya. Mana yang Anda harapkan jadi manusia sukses? 1, bapak yang sukses. 2, suami yang sukses. 3, anak yang sukses. 3-tiganya. Kon milih salah siji kok milih telu. Anda milih yang mana? Anak. Suaminya gagal enggak apa-apa? Udah terlanjur. Wis kadung Pak. Onone kaya ngono kok. Berarti sekarang disesali. Kenapa saya kok nikah sama lelaki yang gagal gitu? Baik. Sehingga dari 3 lelaki yang ada di sekitar Anda ini, siapa yang Anda harapkan paling sukses? Anak. Kenapa anak? Masa depannya masih lama, masa depannya masih jauh, sehingga ibunya punya harapan lebih panjang dibandingkan kepada suaminya yang masa depannya suram. Begitu? Kok jujur banget ini? Baik. Mungkin banyak di antara kita yang berharap, ya, terutama ibu-ibu. Saya lebih seneng ketika minta sama anak daripada minta sama yang lain, sama suaminya atau sama bapaknya.
Saya lebih berharap ketika suami atau anaknya sukses dibandingkan yang lain sukses. Dalam arti dia ketika bergantung kepada anaknya itu terasa lebih nyaman. Namun apapun itu kita tidak tahu masa depan semua yang ada di sekitar kita. Bahkan diri kita sendiri kita tidak tahu masa depannya. Maka satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah sesuatu yang tidak kita ketahui kita dukung dengan doa. Untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui maka kita bantu dengan doa. Kenapa Pak? Sebab doa itu bukti bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang fakir, yang butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang menetapkan takdir untuk para hambanya, dan Dia satu-satunya yang tahu masa depan semua hambanya. Maka hanya kepadanya kita bertawakal dan hanya kepadanya kita memohon. Sehingga kenapa kita perlu membahas tentang arti penting sebuah doa orang tua bagi anak maupun bagi anggota keluarganya? Karena kita mengharapkan dari doa itu kita bisa mendapatkan keberhasilan di masa mendatang. Kita mengharapkan dari doa itu kita bisa mendapatkan keberhasilan di masa mendatang. Yang tidak ada satupun orang yang tahu seperti apa nasibnya. Karena kita diajarkan tadi ya, untuk berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, maka didukung dengan doa. Contohnya Pak, amal ibadah itu tidak ada satupun orang yang tahu apakah diterima atau tidak. Yang tadi sholat subuh. Baik. Anda yakin nggak sholat subuhnya diterima? Yang yakin sholat subuhnya diterima, boleh angkat tangan. Yang yakin sholat subuhnya diterima, angkat tangan. Nanti boleh pulang duluan. Ada enggak orang yang bisa memastikan? Tidak ada. Kita hanya bisa berharap. Jawaban Anda insya Allah mudah-mudahan diterima. Karena tidak ada yang bisa memastikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita ketika beliau membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Mereka berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab seorang hamba ketika dalam posisi dia tidak tahu, saya tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak, maka berdoalah kamu agar amalmu diterima. Saya tidak tahu apakah masa depanku ini berhasil atau tidak, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Saya tidak tahu apakah nanti saya bisa selamat atau tidak, berdoalah kepada Allah. Sehingga untuk menghadapi sesuatu yang tidak tahu, kita diajarkan untuk memohon kepada Zat yang Maha tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, dari sekian banyak doa yang kita baca, menurut Anda yang sudah berdoa, lebih banyak mana? Doa baik atau doa buruk? Lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak mengumpat atau mohon kebaikan? Misalnya, jenengan berada di tempat yang sumuk, sumpek, panas. Kira-kira kalimat yang pertama keluar apa? Hah? Kalimat umpatan atau doa? Hah? Kira-kira kalimat yang pertama keluar? Kalimat? Anda pasti akan memberikan komentar miring dengan suasana itu. Panggonan kok sumuk kok yang ini, sumpek. Dan itu bisa jadi diiringi dengan doa buruk, harapan buruk. Misalnya dalam batinnya tiba-tiba muncul, muga-muga sing ana ning kene tambah sumuk, tambah panasan.
dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan doa buruk. Doa buruk ketika seorang hamba sedang mendapatkan suasana tidak baik. Nah, barangkali dalam suasana-suasana yang kita tidak sukai, baik ya, ketika kita berada di rumah kita, baik ketika Anda bersama dengan pasangan Anda, Bapak Ibu bersama dengan pasangannya, atau bersama dengan anak-anaknya, dalam situasi yang tidak kita sukai, mengumpat itu yang muncul pertama. Mengumpat itu yang muncul pertama sebelum kita mendoakan kebaikan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yunus ayat 11. Allah taala mengatakan, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair, laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair." Kalau sekiranya Allah menyegerakan pengabulan doa yang isinya keburukan. Kalau sekiranya Allah menyegerakan pengabulan doa yang isinya keburukan bagi manusia, sebagaimana dia minta kebaikan. Karena dalam doa kita terkadang ada doa baik, ada doa buruk. Anda bisa lihat ya di surat Yunus ayat berapa? 11. Kalau sekiranya Allah mengabulkan setiap doa buruk yang dibaca oleh manusia seketika, sebagaimana ketika dia minta doa baik, laqudiya ilaihim ajaluhum, pastilah diakhiri umur mereka. Maksudnya pasti mereka akan binasa. Jadi kalau andaikan setiap orang yang berdoa, ya Allah, minta keburukan sesuatu langsung dikabulkan, mati kita semuanya. Tapi banyak di antara doa kita yang tidak dikabulkan segera oleh Allah. Tujuannya apa? Agar sang hamba tetap bisa bertahan hidup. Padahal mungkin banyak di antara doa kita yang isinya doa keburukan. Misalnya ya, jenengan lagi ngerawati anak, biasanya cacile itu mulai ngelidik usia berapa? 3 tahun, 4 tahun. Lalu ibunya jengkel, anaknya sapa to ngelidik kayak ngene. Nah, mungkin keluar ucapan-ucapan yang isinya doa buruk. Kowe engko kepleset lo ya, nah, misalnya. Bisa jadi ketika keluar ucapan doa buruk tadi, andaikan itu Allah wujudkan seketika sebagaimana dia ucapkan, mungkin dia akan cepat mati. Kalau seperti ini nanti ibumu cepat mati lo ya. Ibunya cepat mati bener. Kan ada yang anak kayak gitu ya. Ibunya saking jengkelnya, kalau kamu kayak gini terus nanti ibumu cepat mati. Nah, akhirnya malah andaikan Allah segera kabulkan, bisa jadi ibunya cepat mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda dari apa yang dibaca oleh manusia itu tidak segera dikabulkan. Nah, di surat Yunus ini kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah dengan doa, karena ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain apabila itu isinya keburukan, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya, dan itu akan sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Ibnu Abbas pernah menyampaikan penjelasan untuk ayat ini. Beliau mengatakan, "Hadza fi qaulir rajul indal ghadab li ahlihi wa waladihi la'anakumullah wala baraka fikum." Kata Ibnu Abbas, ini adalah ucapan orang ketika lagi emosi. Saat orang itu lagi emosi, lalu dia menyampaikan kalimat umpatan untuk anak keturunannya, untuk pasangannya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap ucapan yang keluar karena emosi tadi, maka banyak manusia cepat mati.
tapi Allah Subhanahu wa taala menahannya. Makanya kalau Anda ditanya mana yang lebih banyak, doa baik atau doa buruk, Anda bisa jawab doa baik karena enggak kelihatan. Doa buruk itu keluar di saat kita sedang dalam kondisi apa? Emosi. Kita sedang dalam kondisi marah, kita sedang dalam kondisi tidak baik, kita sedang dalam kondisi yang tidak kita sukai. Kayak tadi ya, sumuk, sumpek dan seterusnya. Baik, contoh yang lain. Dalam situasi Indonesia yang baru saja sempat ramai kemarin. Ada kejadian A, ada kejadian B, ada kejadian C. Termasuk misalnya Anda mendengar berita tentang bagaimana sikap pemerintah. Kira-kira doa apa yang sering Anda baca? Mendoakan kebaikan pemerintah atau keburukan bagi pemerintah? Yang lebih sering keluar yang mana? Hah? Coba lihat di komen YouTube atau di komen IG. Lebih banyak mana? Keburukan. Semoga ini mudah-mudahan ini rasakan lu kapokmu kapan, dan kalimat-kalimat yang semisal. Dan dominan doanya manusia itu sebenarnya keburukan. Memang dalam kondisi normal kelihatannya dia lebih banyak mendoakan kebaikan, tapi ketika dia sedang emosi, di saat itulah doa buruknya keluar. Baik. Al-Baghawi mengatakan, qala Qatadah, kata Qatadah, huwa du'a'ur rajuli ala nafsihi wa ahlihi wa malihi bima yakrahu ayyustajaba. Maknahu law yu'ajjilullahu an-nasa ijabata du'aihim fis syarri wal makruhi isti'jalahum bil khair kama yuhibbuna isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kata Qatadah, ini adalah doa seseorang yang isinya mendoakan keburukan untuk dirinya, untuk anggota keluarganya, atau untuk hartanya. Untuk hartanya itu misalnya lagi punya masalah dengan kendaraannya, sepeda motor kok ora kena dinggo. Padahal hanya cuman masalah dikit aja. Kendaraan kok isinya watuk-watuk ae. Wis bobrok sisan. Kadang-kadang kita tiba-tiba muncul seperti itu, bobrok aja sekalian. Rusak aja sekalian. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kata Qatadah, andaikan Allah kabulkan, padahal dia enggak suka kalau itu terjadi, laqudiya ilaihim ajaluhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi mereka semuanya. Disinilah kita bisa lihat kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga tidak semua doa manusia itu seketika dikabulkan oleh Allah, tapi ditahan oleh Allah Ta'ala. Baik, terus Pak, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, kalau Anda sedang emosi, apa yang Anda lakukan pertama kali? Istighfar, satu, apa lagi? Istighfar, terus apa lagi? Turu, wudu, Masya Allah. Lalu apa lagi? Baca ta'awud. Kemudian apa lagi? Mengubah posisi dari yang sebelumnya di atas turun. Misalnya berdiri, duduk. Duduk kok masih emosi, tidur. Tidur masih emosi, mengkurep. Baik. Pada kondisi ketika kita emosi, kita diajarkan oleh Nabi SAW beberapa hal agar kita bisa meredakan emosi itu. Sebab emosi itu mengendalikan, bukan kita yang mengendalikan emosi. Jadi orang kalau sudah marah, sebenarnya yang mengendalikan itu mana? Orangnya mengendalikan amarahnya atau amarah mengendalikan orangnya? Amarah mengendalikan orang. Maka kadang amarah itu susah hilang. Dan amarah itu bisa jadi muncul seketika. Mungkin dia enggak berani untuk melampiaskan ke hadapan suaminya. Akhirnya
yang jadi sasaran pelampiasan? Sinten? Banyak sekali kasus ya. Ibu-ibu misalnya disakiti sama suaminya, ibu-ibu dikecewakan oleh suaminya, balas ke suaminya berani nggak? Nggak berani. Terus pembalasannya kemana? Pelampiasannya ke anak. Sehingga yang salah adalah suaminya, tapi yang tidak berdosa jadi sasaran pelampiasan. Akhirnya dosa satu memicu dosa dua. Baik. Terus gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Saya kadang sudah stres, bingung Pak. Sampai kadang ada yang bilang, saya sudah nggak betah jadi istri. Lah maunya jadi apa? Jadi suami ya nggak mungkin. Maksudnya pengen pisah. Sehingga dia ketika disakiti oleh suaminya atau disakiti oleh istrinya dia nggak kuat. Akhirnya yang jadi pelampiasan adalah anaknya. Nah, pelampiasan kepada anak itu bahkan sampai pada bentuk doa buruk kepada anak. Ya. Kadang kan nyebut, kowe iki anake si A itu nama suaminya. Kowe iki anake si A. Kowe iki anake si A, padahal juga anak dia sendiri. Baik. Yang pertama, kalau lagi emosi ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, segera membaca ta'awud. Segera membaca ta'awud. Pernah satu ketika ada dua orang yang saling berantem di dekat Rasulullah SAW. Dua orang saling berantem disaksikan oleh Nabi SAW. Sampai sahabat yang melihat kejadian itu mengatakan, aku melihat urat lehernya itu semuanya keluar. Saking emosinya orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tahu satu kalimat yang andaikan mereka mau membaca kalimat ini, maka apa yang saat ini mereka hadapi akan hilang. Emosi yang saat ini mereka hadapi akan hilang. Kemudian beliau mengatakan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku pelindung dari godaan setan yang terkutuk. Sebab emosi itu sumbernya dari setan. Emosi itu sumbernya dari setan. Pernah ada sebuah kejadian, ada orang yang sedang kesurupan, lalu dia diruqyah. Nah, di tengah dia diruqyah, terkadang kan dilakukan dialog ya, dengan siapa? Jin yang berada dan menguasai jasad orang ini. Si ulama ini tanya sama jin tadi. Pertanyaannya adalah, pada kondisi apa kamu bisa menguasai manusia? Lalu jin ini bilang, indal ghadab nal'abuhu la'ban. Ketika dia sedang emosi. Orang kalau lagi emosi, kami bisa mempermainkan dia sesuka kami. Sehingga orang kalau lagi emosi mau disuruh A, disuruh B, disuruh C, bahkan sampai mengucapkan kalimat kekufuran itu bisa. Sebabnya apa? Emosi. Makanya yang perlu kita sadari pertama, saat Anda sedang emosi, sadarilah bahasanya itu sumbernya adalah dari setan. Sehingga kalimat pertama yang kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika manusia sedang emosi, setelah dia membaca ta'awud tapi masih panas ya Pak. Baca ta'awud tapi belum bisa hilang emosinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wudu. Yang kita lakukan adalah wudu. Kenapa wudu? Sebab wudu itu bisa meredakan panasnya emosi. Seorang sahabat yang pernah jadi khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Suatu ketika beliau pernah di atas mimbar, tiba-tiba ada salah satu di antara jamaah yang ngasih komentar pedes. Wahai Amirul Mukminin, kamu itu A, B, C, D, nyelekit semuanya. Maka Muawiyah yang sedang berada di atas mimbar tiba-tiba langsung naik pitam. Emosi beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari mimbar, wudu. Wudu, selesai wudu, naik lagi ke atas mimbar, ceramah. Lalu beliau sampaikan bahwasanya yang namanya emosi itu datang dari setan.
dan setan itu diciptakan dari api, maka untuk memadamkan api aku berwudu. Nah, ini menjadi salah satu di antara sunnah. Kalau kita sedang dalam posisi emosi, maka cara yang harus kita lakukan adalah selain membaca ta'awudz, kita berwudu. Yang ketiga, mengubah posisi. Maksudnya gimana, Pak? Dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Karena orang kalau dalam posisi lebih tinggi lebih mudah bergerak. Dan kalau sudah lebih mudah bergerak bisa jadi akan memicu hal buruk yang lebih parah. Posisi dari yang lebih tinggi yang lebih rendah contohnya dari berdiri duduk. Dari duduk berbaring. Maka kalau ada yang marah kok tiba-tiba masuk kamar, bleksek turu. Itu salah atau benar? Hah? Betul ya? Kenapa? Karena ketika dia tidur, lebih bisa menjaga lisan, lebih bisa menjaga tangan. Sumber kejahatan itu ada di mana? Lisan. Sehingga saat dia marah, kalau lisannya tidak ditutup, Masya Allah, keluar aneka harimau dari mulutnya. Ini akan berbahaya. Maka daripada nanti saya mengeluarkan kalimat-kalimat yang enggak benar, lebih baik dipakai tidur. Maka silahkan Anda ketika emosi tidur. Ustadz, bojoku kok turu. Itu ada banyak kemungkinan, Pak. Bisa jadi karena kurang darah, anemia, atau ngantuan, gawan bayi durung ilang, atau karena faktor tadi malam tahajud atau faktor yang lainnya. Baik. Namun ketika orang dalam posisi emosi kemudian dia mengambil sikap tidur, insya Allah ini sudah benar. Mudah-mudahan dengan demikian dia bisa menahan diri agar tidak sampai mengeluarkan kalimat yang buruk. Nah, ini berkaitan dengan menahan diri dari mendoakan keburukan, baik untuk anak maupun untuk anggota keluarga kita. Yang itu berawal dari emosi. Kalau saya tanya dalam keadaan Anda sedang bahagia, mungkin Anda tidak tahu. Tapi ketika sedang emosi, disitulah ternyata doa buruk kita itu keluar. Jadi doa buruk kita muncul saat apa? Kita emosi. Maka tahan baik-baik, jangan sampai mengucapkan doa-doa yang buruk di saat Anda sedang tidak nyaman, terutama lisan. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada doa baik. Doa baik berarti permohonan hamba kepada Allah agar diberi kebaikan. Baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, maupun untuk orang yang berada di sekitarnya. Pertanyaannya, siapakah manusia yang paling sering Anda doakan kebaikan? Anak, orang tua, suami, terus siapa lagi? Keponakan, saudara. Baik. Sehingga misalnya ya, dari 3 lelaki ini, bapak, anak, suami, siapa yang ketika meninggal dunia Anda merasa paling tidak sedih? Suami. Wes mati dhisik ra apa-apa. Cara mengukurnya adalah siapa yang paling banyak Anda doakan untuk mendapatkan kebaikan. Itu cara mengukurnya. Ketika Anda sangat banyak mendoakan kebaikan untuk anak Anda, oh berarti cinta Anda kepada anak Anda melebihi yang lain. Ketika Anda banyak mendoakan kebaikan untuk suami Anda, berarti cinta Anda kepada suami Anda melebihi yang lain. Baik. Lalu gimana bentuk doa orang tua kepada anaknya agar dia bisa mendapatkan keberhasilan?
Doa keberhasilan orang tua kepada anak bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang tua beribadah untuk keberhasilan anak. Orang tua beribadah untuk keberhasilan anak. Contohnya, ada ibu yang puasa biar anaknya sukses kerja. Ada ibu yang rajin tahajud biar anaknya berhasil sekolah. Ada kayak gitu ya? Sampai dia bilang, awakmu iki wis tak ewangi poso, wis tak ewangi sholat tahajud, ibu iki wis prihatin kayak gini. Dan aneka melakukan tirakatan dalam rangka untuk keberhasilan anak. Ada seperti itu? Boleh enggak Pak kayak gitu Pak? Boleh atau tidak? Orang beramal, puasa, sholat tahajud, atau misalnya sholat duha, atau qiyamul lail, atau yang lainnya, dengan tujuan untuk kebaikan anaknya. Boleh atau tidak? Ya? Ini berarti beramal ibadah untuk tujuan dunia. Ini beramal ibadah untuk tujuan dunia. Nah terus yang bener pripun? Nah yang bener yang kedua, untuk kebaikan anak kita minta kepada Allah dalam kalimat doa. Untuk kebaikan anak kita minta kepada Allah dalam kalimat doa. Sehingga teks doa itu yang kita jadikan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan upaya ibadah yang kita lakukan ini kita jadikan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Misalnya, seorang ibu rajin sholat, rajin puasa sunnah, qiyamul lail, tahajud. Tujuannya biar dia dekat dengan Allah. Saat dia dekat dengan Allah, dia berharap doa yang dia panjatkan lebih mustajab. Nah, kalau yang kedua ini boleh. Dan seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah agar kau lebih dekat dengan Allah. Makna wasilah dalam ayat ini adalah ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Makna wasilah di sini adalah ibadah yang mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Ya? Jadi kalau bentuknya ada orang yang dia beribadah kepada Allah dengan niat biar ibadahnya ini Allah jadikan sebagai balasan anaknya diberi kebaikan, balasan ibadahnya berupa anaknya dikasih sukses karir, sukses ini bukan yang diajarkan. Karena ibadah kita jadinya beribadah untuk tujuan dunia. Tapi yang benar gimana Pak? Kita beribadah ikhlas karena Allah, mengharapkan kedekatan dengan Allah. Lalu setelah itu kita berdoa, bertawassul dengan menggunakan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Bisa dibedakan? Nah, maka tidak ada lagi istilah kowe tak ewangi poso, wis tak ewangi tahajud, kok sik gagal iki sing kurang opo? Nah, seperti itu kadang membuat orang tua jadi mutung untuk beribadah. Ya Allah, aku ki wis poso, aku wis tahajud, kok anakku sik gagal. Begitu anaknya gagal, akhirnya yang bersangkutan mutung. Nah kemarin puasa sunnah tujuannya apa? Biar anak saya sukses. Kemarin rajin tahajud, biar anak saya berhasil. Sekarang hilang semua. Karena dia mutung, akhirnya dia malah melakukan kebalikannya. Berbuat maksiat. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah ibadahnya kita lakukan sebagai bentuk mengerjakan amalan yang ikhlas untuk Allah, dan kita jadikan itu sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah.
permohonan Bapak Ibu agar anaknya sukses, agar anaknya berhasil, dicantumkan dalam kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan. Bukan mendedikasikan sholat, menjadikan sholat sebagai ibadah untuk keberhasilan anak, tapi kita jadikan ibadah kita sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah, lalu kita berdoa kepada Allah. Baik. Ada seorang wanita yang sampai diabadikan dalam Al-Quran. Berharap sekali agar anaknya ini jadi hamba yang soleh dan berhasil dalam beribadah kepada Allah. Siapa wanita yang dimaksud? Siapa wanita yang dimaksud? Maryam? Bukan. Ibunya Maryam. Yang tepat ibunya, siapa nama ibunya Maryam? Hannah. Namanya Hannah. Hannah ini istrinya seorang ulama Bani Israel. Karena Imran bukan seorang nabi, tapi beliau seorang rahib tingkat tinggi. Termasuk salah satu di antara rahib besar yang ada di tengah Bani Israel. Orang yang hidup sezaman dengan Imran ada seorang nabi, Zakaria. Namun Imran bukan nabi. Sudah? Lama sekali enggak punya anak. Sampai satu ketika istrinya Imran yang bernama Hannah itu melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Ketika itulah kemudian tiba-tiba muncul dalam hati wanita ini keinginan untuk punya keturunan, keinginan untuk punya anak. Sangat besar keinginannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, beliau bisa hamil. Lalu di saat beliau hamil, beliau berdoa kepada Allah agar anak yang ada dalam rahimnya nanti diwakafkan untuk kegiatan agama. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Rabbi inni, ya Allah sesungguhnya aku. Nadartu ma fi batni, aku bernadar apa yang ada dalam rahimku. Muharraran, terbebas dari segala urusan dunia. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku. Allah terima nadarnya. Sehingga ibunya Maryam, Ummu Maryam ini ketika bernadar, beliau ingin menjadikan anak yang ada dalam rahimnya terbebas dari urusan dunia, mau diwakafkan untuk kegiatan agama 100%. Baik. Namun ternyata Allah takdirkan yang lahir anak perempuan. Falamma wada'atha, ketika dia melahirkan anak perempuan, qalat, dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha tahu apa yang telah dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, sementara laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan untuk dia dan anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari godaan setan untuk dia dan anaknya. Dan kalimat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, semua bayi yang lahir normal dicubit sama setan kecuali dua, bayinya Maryam dan bayinya Isa alaihissalam. Semua bayi yang lahir normal dicubit sama setan. Fayastahilla sarihan, lalu dia pun nangis. Yang kita anggap, oh bayi nangis itu normal. Kecuali dua bayi. Satu bayinya Maryam lahir enggak nangis. Dan yang kedua bayinya Nabi Isa alaihissalam. Bayinya Maryam ketika lahir enggak nangis. Bayinya Nabi Isa enggak nangis. Allah lindungi mereka 100% dari godaan setan. Atas doa
ibunya. Baik. Sehingga doa pertama yang bisa kita pelajari untuk kebaikan yang bisa dibaca oleh seorang ibu bagi anaknya, bahkan ketika anaknya masih dalam kandungan, adalah mohon kepada Allah agar apa? Anaknya dilindungi dari gangguan setan. Kalimatnya gimana Pak Ustaz? Allahumma inni u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu bagi anak ini agar dijauhkan dari gangguan setan. Diulangi ya. Allahumma inni u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Baik. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan untuk anak keturunan ini. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya gimana Pak? Pakai bahasa apapun silakan. Intinya memohon kepada Allah agar anak kita dilindungi dari godaan setan. Sudah? Nah, doa semacam ini juga pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dua anaknya. Siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Ismail dan Ishak. Ibrahim alaihissalam mendoakan Ismail dan Ishak dengan kalimat u'idzukuma bikalimatillahi tammati minasyaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Sudah pernah mendengar doa ini? Hah? Sudah, barusan ya. Baik. Coba diulang. U'idzukuma bikalimatillahi tammah minasyaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Teksnya gimana Pak ya? Ini bisa ditulisi nggak? Tapi dipakai proyektor. Proyektornya mati aja ya. Nanti saya tuliskan. Ada spidol nggak? Nggak ada spidol. Proyektornya dimatikan aja.
Dinyalain lagi proyektornya. Kalau anaknya 2 yang mau didoakan, misalnya digendong berdua, maka pakai kalimat u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bisa dipahami insyaallah? Nah, jadi dalam doa ini orang tua memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pelindungan untuk anaknya, yang pertama dari godaan setan. Yang kedua dari hammah. Apa itu hammah? Hiya kullu ma lahu summun. Semua binatang berbisa. Biar anak ini tidak digigit semut, biar tidak digigit kalajengking, apalagi digigit ular dan seterusnya. Nah, hammah itu semua binatang-binatang kecil berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan dari penyakit ain lammah yang bisa membuat anak itu jadi sakit, tertimpa keburukan. Contohnya apa, Pak? Sawanen. Ngerti-ngerti mulai panas. Ngerti-ngerti mulai tiba-tiba anaknya sakit. Dari mana ini? Mau dijak kondangan. Mulai sakit. Kenapa? Itulah yang dimaksud dengan penyakit ain. Mungkin ada salah satu di antara teman kita, tetangga kita yang melihat anak itu dalam kondisi dia takjub tapi tidak memuji Allah, lalu anak itu jadi sakit, yang disebut dengan pandangan ain.
Nah, pandangan ain seperti ini bisa menyebabkan anak itu jadi jatuh sakit tanpa disadari oleh orang tuanya. Nah, kita mohon kepada Allah pelindungan agar dia dijauhkan dari godaan setan, dari gangguan ain, dan dari gangguan binatang-binatang yang bisa menyakiti. Baik, bisa coba dibaca? Coba kalau anaknya laki-laki satu, kalimatnya u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lama. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lama. Kalau anaknya dua, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lama. Baik. Kalau enggak hafal gimana Pak? Boleh baca teks. Boleh baca teks. Ini doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula pernah dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mendoakan untuk dua putranya, Ishak dan Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dua cucu beliau, Hasan dan Husain. Nah, kalau doa yang lain Pak sesuai selera. Nah, yang ini yang disebutkan dalam teks dalil. Anda mau doakan agar anak Anda sukses di bidang A, sukses di bidang B dan seterusnya, silahkan. Yang penting selama doa itu doa yang mubah, insya Allah termasuk di antara doa baik yang boleh dipanjatkan oleh masing-masing orang tua. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh. Kita buka satu pertanyaan saja Ibu. Ada yang bertanya? Tunjuk tangan boleh? Jika tidak, oh nggih. Satu aja nggih. Mohon maaf yang menuliskan kita bahas lain waktu insyaallah. Terima kasih. Pertanyaan saya, kalau Ibu sudah terlanjur mengatakan atau mengumpat kata-kata yang mengumpat seperti itu kepada anak, kemudian anak itu sesuai yang diumpat itu, apa yang akan dilakukan? Sudah terlanjur mengumpat anaknya, mendoakan keburukan bagi anak, dan terjadi. Iya. Masya terjadi. Allah. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Ya, terima kasih. Baik. Ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi doa buruk orang tua untuk anaknya yang menyakiti hatinya itu sangat mustajab. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, da'watul walid ala walidihi. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya yang durhaka kepadanya. Kata Ibnu Alan, ai idza dzalamahu walau biuquqihi. Maksudnya adalah ketika anak itu durhaka kepada orang tuanya atau mendolimi orang tuanya. Doa seperti ini mustajab. Kata Al-Munawi rahimahullah, wa ma dzukira fil walid mahallahu fi walidin sakhitin ala waladihi linahwi uquqin. Nabi SAW menyebutkan di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua yang mendoakan keburukan untuk anak. Itu disebabkan karena sang anak ini durhaka kepadanya dan membuat orang tua tadi emosi. Lalu saat orang tua itu emosi kemudian mendoakan keburukan untuk anaknya,
diajabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi di awal kita sampaikan ya, bahayanya emosi tapi tidak bisa nahan lisan. Terkadang kemudian keluar kalimat-kalimat umpatan, doa-doa buruk untuk sang anak. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur bagaimana? Sekarang walhamdulillah kita sudah sadar dan perlu diwaspadai. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, takdir tidak bisa ditolak. Dan takdir tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Maka kita kembalikan kepada zat yang punya takdir. Selanjutnya gimana Pak? Ya, perbanyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak. Anda sering-sering untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak Anda diberi kebaikan oleh Allah. Sehingga sebagaimana dulu kita pernah mendoakan keburukan untuknya, sekarang kita gantikan dengan banyak mendoakan kebaikan baginya. Walaupun tidak ada jaminan untuk yang kedua ini doa kita diijabahi. Walaupun tidak ada jaminan. Pak, sudah terlanjur anak saya sudah mati ya Pak. Kalau kayak gitu gimana? Doakan agar anak kita diampuni oleh Allah. Sehingga apapun penyesalan yang sudah pernah kita perbuat, maka doakan kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, agar keburukan yang pernah tertimpa kepada anggota keluarga kita karena doa kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, cukup. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.